contoh kebijakan ini saja yang penenggelaman kapal. Ya, saya kurang terlalu banyak tahu ya tentang Jokowi yang baru kebijakan luar negeri. Cuman kalau misalnya dengar terakhir itu masalah hukuman mati, memang tidak terlalu detail, tapi yang saya tahu masih kurang ya kalau masalah kebijakannya, karena masih banyak yang di luar negeri sana itu harus dieksekusi mati, tapi dalam pengambilan langkah untuk Jokowi itu sendiri tidak terlalu cepat dan masih kurang lah gitu untuk observasinya dan juga lebih tangkap dan tanggasnya gitu. Jadi kalau bagi saya sih kebijakannya masih belum terlalu jelas di publik. Kehadiran kapal asing yang didapatkan mencuri di laut Indonesia. Seperti hukuman mati dan juga jurisdiksi hukum di laut itu mutlak merupakan kedaulatan hukum negara pantai negara pemiliknya. Kalau itu terjadi di wilayah laut teritorial Indonesia, berarti berlaku hukum Indonesia. Apa saja yang sanksi pidana atau sanksi apapun yang diterapkan oleh Indonesia itu mutlak urusannya Indonesia. Mungkin kita bisa melihat ya, kalau dari saya sendiri saya tidak tahu opini Jokowi sendiri, tapi mungkin dari Jokowi sendiri tentu lebih tahu lah kebijakan yang lebih baik. Mungkin saja dari Indonesia kita melihat banyak dari orang luar negeri, orang asing melakukan tindakan-tindakan kriminal di Indonesia seperti narkoba dan lainnya, itu lebih baik ada eksekusi mati. Mungkin seperti itu juga pemikirannya kepada orang Indonesia di luar negeri. Jadi memang kalau seandainya orang Indonesia itu bersalah dan pantas untuk mungkin dieksekusi, mungkin seperti itulah yang menyebabkan beliau untuk membiarkan, atau mungkin ya lebih tepat memang seperti membiarkan ya. Karena sudah banyak ikan-ikan negara kita yang dicuri oleh negara asing, sehingga hasil laut kita menjadi berkurang. Tapi kalau keputusannya yang ambil mungkin mantap. Ya, namanya kan hukum Indonesia loh, namanya ya kan tidak bisa dicampuri, hukum Indonesia kan boleh dicampuri oleh dari orang-orang lain gitu kan. Namanya hukuman gitu kan, kita negara hukum, ya otomatis itu lah yang mengenai hukuman mati, jadi sesuai dengan hukum apa salah. Ada intervensi dari negara lain. Positifnya bagus, ada efek jerah tadi. Efek jerah, satu lagi masalah kedaulatan bangsa kita kan. Kalau seseorang itu tegas kan bukan dalam artian ini harus menakutkan atau apa. Ketika aturan hukum itu ditegakkan, kredibilitas pemerintahan Jokowi di mata internasional bagaimana? Kalau sisi positifnya dipandang sebelah mata nanti dia tidak kan kalau dengan ini. Tapi apa efek negatifnya? Jadi saya melihat itu seperti yang nyanyi Cili Ayam. Itu kalau bahasa kita ini kan ketika dia baru ini kan janji kampanye. Atau lagi apa? Kenapa yang ditembak itu hanya kapal tongkang? Kapal-kapal kayu kan yang saudara lihat, siapa pemiliknya? Vietnam, Thailand. Kapal tongkang itu kapasitasnya cuma berapa gross ton kalau besar. Apa sih yang dimalingnya dengan kapal segitu? Tapi apakah yang maling ikan di Indonesia illegal fishing itu hanya kapal-kapal kecil? Ternyata pada saat yang juga kalau kita baca di media ada kapal Cina malahan yang lebih canggih, kenapa tidak berlaku juga terhadap kapal yang lebih ini, dengan kapal yang lebih besar, ukuran yang lebih besar, apa sih yang diambil lebih banyak kan? Negara lebih banyak. Kenapa pemerintah Jokowi tidak ini masih pandang bulu juga kalau mau menegakkan aturan tadi? Terus satu lagi, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, efek jerah bagus. Tapi kalau kita lihat, seandainya ketika kapal tadi dilelang, kalau dilelang nanti uangnya masuk kemana? Ke kas negara. Kalau menurut saya, sebagai presiden kita harusnya pertama bangga ya dengan Presiden Jokowi ini.
lebih ke rakyat. Tapi dengannya dia lebih ke rakyat, seharusnya dia lebih mengerti bahwa kita memiliki warga-warga Indonesia di luar negeri yang membutuhkan perlindungan juga terhadap Indonesia sendiri. Jadi bagaimanapun itu lebih baik lebih cepat ditangkap ini masalah eksekusi mati itu, dan juga kalau bisa dilakukan perlindungan-perlindungan yang lebih besar gitu. Jadi Indonesia pun juga lebih merasa nyaman walaupun di luar negeri seperti itu. Udah baik sih, cuman kebijakan itu tanpa memperhatikan efek-efek negatifnya, termasuk efek terhadap masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia sendiri yang kondisi kehidupannya, misalnya masyarakat ekonomi, kan sekarang ada kebijakan penangkapan ikan sekian ton harus ini harus itu kan, sementara nelayan selama ini kan bebas. Jadi ada efek-efek. Mestinya kan kebijakan itu utamakanlah dulu masyarakat yang istilahnya udah milih dia. Menurut saya kebijakan Jokowi tersebut bagus ya, karena dapat meningkatkan pendapatan nelayan, meningkatkan kuota ikan di Indonesia, dan hingga kita tidak kurang ikan lagi. Dalam segi hal negara, mungkin negara lain akan segan untuk mencuri di laut kita lagi, hingga mereka jera untuk mencuri lagi. Dewa pandangan awak untuk Pak Jokowi tentang Komando itu sesuai lah. Memangnya tetap menolak dibebaskan, kan? Tetap dilaksanakan itu dalam berita yang disampaikan. Kedua, itulah dengan apa yang disampaikan. Ibu suka dengar TV, suka baca koran, suka buka internet. Sama mengikuti berita. Di sosmed, seperti Twitter, mungkin juga di Instagram juga ada yang seperti ini.